Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi umurihi fiddin. Anggol kita sudah sampai kepada arkanus salat as-sabi yang nomor 7. Kemarin nomor 6 i'tidal. Sekarang sudah sampai pembahasan mengenai rukun salat yang nomor 7 adalah as-sujud. As-sujud seperti yang kami terangkan kemarin, sahnya bagi musolli orang yang sujud adalah harus meletakkan 7 anggota ke tanah, melekat ke bumi. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau ada salah satu anggota daripada yang disebut barusan itu tidak menyentuh bumi, maka sudah dipastikan sholatnya menjadi batal. Seperti kami praktikkan kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang banyak yang nggak tahu, kaki kita ini harus posisi kaki kita itu harus posisinya harus tegak, harus segini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang benar Allahu Akbar sujud begini, ini harus begini, tidak boleh begini. Kalau begini maka sujud kita dikatakan batal. Kenapa? Karena berarti hanya 5 anggota yang menyentuh bumi. Beda hanya dengan ketika kita duduk iftiros. Apa duduk iftiros? Duduk iftiros itu adalah duduk ketika tahiyat awal. Ketika tahiyat awal, walaupun posisi kita gak begini, gak disarankan begini, walaupun begini gak apa-apa. Atau juga termasuk duduk tawarruk begini. Diginikan gak apa-apa. Tapi yang afdal begini. Itu yang nomor 7. Kalau masalah peletakan disunatkan menurut Imam Syafi'i, ketika dari i'tidal yang disunatkan adalah wad'u rukbataini ini. Jadi ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, perhatikan i'tidal harus lurus begini. Kalau sami Allahu liman hamidah enggak sampai begini, batal salatnya, harus tegak. Sami Allahu liman hamidah. Masalah peletakan tangan ini, ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i dilepas. Sami Allahu liman hamidah begini. Boleh juga ada mazhab lain diletakkan di atas seperti bersedekap, seperti takbir. Sami Allahu liman hamidah gini. Boleh gak apa-apa, tapi yang afdal irsal, dilepas. Kalau ketika kita i'tidal, awas gerakan tangan ini. Kalau sampai 3 gerakan, ini mengatakan sholat juga. Sami Allahu liman hamidah. Bayi lambayan terlalu kaleng, ini diguni batal. Terus meletakkan ketika sujud yang utama dengkul dulu. Sami Allahu liman hamidah. Allah, ini pertama. Kan kebanyakan, kecuali kalau orang sakit. Lain kalau orang sakit. Sami Allahu liman hamidah. Asam urat nih salah. Kita rematik semacam, enggak apa-apa. Mageda ini enggak apa-apa. Apa-apa enggak masalah. Kalau bagi agak sakit bukan harus ini sunat. Ini sunat gak wajib, sunat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, baru gini. Yang ini yang sunat. Kalau misalnya begini, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini lompor.
Ini yang lebih utama. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Terus wad'u rukbatahi summa yadahi. Yang diusannu wad'u rukbatahi summa yadahi. Yang afdol meletakkan dengkul, dua dengkul, kemudian summa yadahi, kemudian tangan. Kalau bangun dari sujud, ada yang kepal gini kan, nggak apa-apa, tak jadi batal sholat, tak termasuk rukun, kan ada gini. Biasanya ahli apa? Usah. Wow, nggak apa-apa, gini nggak apa-apa, itu boleh. Yang penting apa aja dulu. Terus agrul samin, rukun yang nomor 8, al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini jangan lama-lama. Kalau lebih daripada agak lama, ukurannya lama itu sampai waktu 2 menit atau 1 menit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dulu sebenarnya sudah itu. Ini diutamakan dulu iftiros, enggak seperti ini. Kalau gini enggak apa-apa. Yang harus ditegakkan kaki ini waktu sujud saja. Kalau selain itu enggak apa-apa, bebas. Kemudian agrut tasyi yang nomor rukun yang nomor 9, at-tasyahud akhir. Tasyahud ini, tasyahud akhir ini adalah rukun. Dalam artian berarti kalau tahiyat awal itu bukan rukun. Jadi kalau Bapak sekalian enggak melaksanakan yang namanya tahiyat awal, enggak apa-apa. Enggak sampai membatalkan sholat. Cuma itu keafdalannya. Cuman kalau kita lupa misalnya, seperti yang saya contohkan, sudah berdiri kemudian duduk untuk tahiyat awal, itu dihukumi batal. Kenapa? Karena berdiri qiyam itu adalah rukun, sedangkan tahiyat awal adalah sunat abad. Sunat abad itu sunat yang apabila lupa disunatkan untuk sujud sahwi. Kalau begini misalnya, kalau gini guys, ada imam lupa tahiyat awal, kemudian tidak sujud tahwi, asah apa tidak asah? Sujud tahwi itu termasuk bagian daripada sunat. Termasuk juga kunut. Kunut itu adalah menurut Imam Syafi'i ada sunat muakkad. Apabila kita tidak kunut, pun kita tak kunut tak masalah. Kemudian tak kunut, tak sujud tahwi, enggak apa-apa, sah. Tapi dulu Imam Malik dulu ketika bertamu kepada Imam Syafi'i, dulu bertamu kepada gurunya Imam Malik. Imam Malik ini adalah guru daripada Imam Syafi'i. Kemudian kedepan itu adalah waktu subuh. Ketika waktu subuh, Imam Syafi'i itu tidak melakukan kunut. Ditanya oleh muridnya, "Kiai, jenengan kok gak kunut tadi waktu sholat di Masjid Imam Malik?" Kenapa? Enggak apa-apa, untuk menghormati, untuk menghargai daripada perbedaan pendapat. Jadi kita itu jangan antipati terhadap perbedaan. Perbedaan itu biasa. Nah, berarti kalau kita tidak, kalau antipati terhadap perbedaan, berarti kita tak nerima adanya laki bini. Umpah laki kepi ada bini, jadi apa keletak? Jadi siang malam itu sudah berpasangan. Kita ikhtilaful ikhtilaful ma'arahmah. Perbedaan pendapat itu rahmah. Kita saling menerima. Kemudian kita yang rukun itu ada tahiyat akhir. Ketika kita tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, itu ada sejarahnya. Kenapa bacaan itu dianjurkan at-tahiyat? Itu dulu di dalam kitab diterangkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj ada di Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah diperintah sholat, kemudian Rasulullah
membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Itu salam penghormatan kepada Allah. Sejarahnya, at-tahiyatu, adapun segala bentuk kehormatan, wal mubarakatuh, dan keberkahan, salawatut thayyibatullah, kebahagiaan semuanya lillahi ta'ala, itu untuk bagimu ya Allah. Penghormatan Rasulullah karena telah memberikan hadiah kepada Rasulullah sampai Isra Mi'raj. Sebenarnya rahasia daripada itu semua adalah hadiah baginda Rasulullah. Kenapa? Hadiah Allah kepada Rasulullah karena Rasulullah itu pada waktu itu Yaumul Hasan adalah menderita dengan segala macam ujian dan semacamnya, kemudian diberi hadiah oleh Allah sampai Isra Mi'raj. Kemudian setelah Rasulullah baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah, kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka, assalam, keselamatan, kesejahteraan, alaikah, kepadamu Muhammad, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wabarakatuh, dan keberkahan dan penghormatan. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan kepada Muhammad. Jadi dijawab langsung oleh Allah. Ketika mengatakan ayat tahiyatul wabarakatuh, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika kita sholat, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullah, assalamu alayka, ini dalam ilmu nahwu itu adalah dhamir mukhatab. Apa dhamir mukhatab? Orang yang kita ucap salam ada di depannya, seakan-akan Rasulullah ada di depannya. Rasulullah ketika kita mengatakan assalamu alayka, itu menjawab. Hadisnya, ma ahadin yusallimu alayya, tiada satu umatku yusallimu alayya yang uluk salam kepada diriku, illa rudda wajhuhi, kecuali Allah mengembalikan ruku kepada jasadku, hatta arudda salam, sehingga saya bisa menjawab kepada salam daripada umatku. Maka ketuk pintu Rasulullah kalau kita punya hajat, ketika malam kedua langsung assalamualaikum sebanyak 3 kali, langsung utarakan, ya Rasulullah, saya mohon pertolonganmu, sambungkan doaku kepada Allah, isinya tersedia dengan anakku gini, istriku gini, ada masalah rumah tangga, terus utarakan. Yang paling penting nanti permintaan kita, saya sudah usia sudah lanjut, jangan matikan saya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum ayyuhan nabi, itu kunci daripada syahadat. Sebenarnya dalam ibadat ini, kalau kita yang harus khusyuk, kalau kita tidak khusyuk pada semua gerakan sholat, 3 yang harus khusyuk. Yang pertama, ketika kita membaca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguh salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mati, dan matiku, wa mahyaya, dan matiku dan hidupku, lillahi rabbil alamin. Itu yang harus diusahakan seperti itu. Yang nomor 2, ketika membaca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kalau tidak ditasdid, tanpa tasdid berubah makna. Iyyaka kepada matahari, iyyaka na'budu kepada matahari, na'budu kami menyembah, wa iyyaka kepada matahari kami meminta pertolongan. Kalau tanpa tasdid, makanya hati-hati dalam baca Fatihah, iyyaka harus ada tasdid. Yang nomor 2, ketika tahiyat, tahiyat itu yang utamanya kunci tahiyat itu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah daripada cintanya kepada umatnya, dia egois, didoakan juga oleh Rasulullah. Apa darinya? Assalamu alayna, salam kepada kita semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada orang-orang hamba Allah yang ibadah, yang ibadah, yang baik saja, yang besok didoakan oleh Rasulullah ketika mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ketika itu disaksikan oleh para malaikat,
baru malaikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu pertama sejarah daripada tahiyat. Maka kita itu harus bersyukur mempunyai nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan rahmatil alamin. Dulu mahar Nabi Adam ketika kawin dengan Siti Hawa adalah membaca salawat sebanyak 10 kali kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah itu belum tercipta. Rasulullah kita ada, tapi Nur Muhammad sudah ada. Sehingga sejarah yang namanya salawat Jibril, ketika Nabi Adam diminta ciptakan Siti Hawa, ya Allah, kami ingin punya partner sejati, ingin punya orang yang menemaniku. Kemudian oleh Allah diciptakan yang namanya Hawa. Setingkah ben Nabi Adam, Siti Hawa, setingkah. Saya lagi bini, laki nama cing-cing kan bukan ke tu. Ketika mau disentuh, ada larangan dari Allah. Kemudian bilang Jibril, sebelum ada mahar, maka Adam itu harus mahar dulu kalau ingin kawin dengan Siti Hawa. Apa maharnya? Suruh bilang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak 10 kali. Ini yang sejarahnya dinamakan salawat Jibril. Nabi Adam dulu ketika ada di surga oleh Allah, jangan sampai makan yang namanya buah khuldi. Khuldi ini khuldun, kekal, masuk akal. Rayuan godaan iblis itu kepada Nabi Adam masuk akal. Dan kamu tahu, enggak, kamu kan dilarang makan buah khuldi. Enggak, ini sudah larangan Allah, saya tidak bisa menentangnya. Tahu kamu kenapa Allah melarang? Enggak tahu. Ini dan khuldi ini, khuldun ini adalah kekal. Jadi kalau kamu makan buah yang namanya khuldun ini, maka kamu akan abadi ada di surga. Kalau enggak makan khuldi, kamu akan kekal ada di surga. Kemudian kening rayu di budina namanya Adam itu, kemudian makan yang namanya buah khuldi, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Setelah itu, ini sejarah agar kita tahu. Setelah itu Nabi Adam itu dikeluarkan dengan Siti Hawa dari surga, lalu membaca doa yang masyhur yang sering kita dengarkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalim, ya Allah, anfusana, saya zalim anfusana kepada diriku ya Allah, wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak memberikan ampunan kepadaku ya Allah, wa tarhamna, dan tidak menyayangi, tidak mengasihiku ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang yang merugi. Nabi Adam ada yang menceritakan 100 tahun berdoa minta ampunan kepada Allah, tidak ada respon, Pak. Bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun, jika apa, bahkan yang mengatakan 1000 tahun, tidak ada respon dari Allah untuk mengampuni dosa Nabi Adam. Akhirnya Allah SWT berikan kata password, diberikan kata kunci oleh Allah. Fatalaqo Adam, kata passwordnya adalah fatalaqo Adamu min rabbih bi kalimatin fataba alaih. Fatalaqo, maka kemudian talaqo bertemu Adamu, siapa Nabi Adam, min rabbih, kepada Tuhannya, bi kalimatin, kemudian Allah memberikan satu kalimat, fataba alaih, sehingga Nabi Adam diterima taubatnya. Apa kalimatnya? Salawat. Maka Nabi Adam kemudian berdoa, bertaubat, ya Allah, ya Rabbana, bihaqqi
bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan nabimu Nabi Muhammad, atubu ilaih, bertaubat aku kepadamu ya Allah. Baru ada respon dari Allah. Sehingga kata Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam ahluk dam, bagaimana engkau tahu Muhammad wa lam ahlukku, sedangkan Muhammad belum aku ciptakan. Jadi Nabi Adam itu menggunakan bijahi Sayyidina dengan kemuliaan Muhammad, saya bertaubat. Lalu Allah bertanya, kaifa arafta Muhammadan, bagaimana engkau tahu Adam bahwasanya Muhammad terhadap Muhammad, walau ahluku, sedangkan Muhammad pun aku ciptakan. Adam langsung jawab, ya Rabbana, lamma khalaqtani biyadik, ketika engkau menciptakan diriku, wa nafata fihi min ruh, kemudian engkau tiupkan ruh kepada jasadku, ditiup ruh kepada jasadku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, wa ra'aitu ala qawaimil arsy, dan aku lihat di tagak-tagak arsmu maktuban, bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian bertuliskan yang namanya Muhammad Rasulullah. Tak mungkin Muhammad itu orang sembarangan, tak mungkin Muhammad itu bukan orang istimewa, sehingga nama Muhammad bersanding dengan namamu ya Allah. Sehingga di arsy itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana respon Allah? Ya Adam, sadaqta, benar kamu. Muhammadun afdal khalqi, Muhammad paling afdal tang makhluk. Sehingga ini oleh ulama ditafsiri bahwasanya ketika kita berdoa, Nabi Muhammad, ketika Nabi Adam dan cucunya Nabi Adam ketika berdoa harus diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Kenapa? Karena orang yang berdoa tanpa membawa Muhammad, Nabi Muhammad, dan tanpa menutup dengan Muhammad dengan selawat, maka doanya terkatung-katung di atas langit tujuh. Bagaimana caranya? Sekutu bahasa Arab ketika kita berdoa hanya dua. Ketika yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, isinya terserah. Mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Madura, terserah, enggak apa-apa. Yang penting cuma itu. Kemarin di pengajian ada yang bertanya, jadi kalau kita baca istighfar pakai bahasa Madura boleh-boleh? Misalnya sarwahalladim di abi umi, di Madurakan sarwahalladim dapat ada boleh buat, tidak masalah. Isinya itu sarwahalladim di wali-walidayya, ya Allah, sarwa istighfar astagfirullahaladzim kepada kedua orang tua, enggak apa-apa. Sekelero itu kadang menurut Kosovo sarwahalladim li walidayya, itu dirubah sarwahalladim li walidayya, itu sekelero kadang. Ada kadang-kadang mudah enggak tahu. Kemudian dianjurkan ketika kita berdoa, kalau memang hajatnya memang sangat butuh, disunatkan untuk mengatakan gini. Artinya kemong gitu nih, begini posisinya. Kalau tidak berhajat, tapi jangan lupa yang bahasa Arab doa alhamdulillahirabbil alamin dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Isinya terserah. Kemudian ditutup wasallallahu ala sayyidina Muhammad, cukup. Pada pun orang ke makam. Kadang orang itu kadang-kadang yang ribet mau ke makam, yang ziarah itu kadang-kadang ribet ke makamnya, saya enggak tahu dia kapan. Sepenting kita yang lebih utama memang jangan online terus. Dua orang itu online, maksudnya dari rumah itu kan online. Mau offline langsung tarik ke tengah. Debak kak kuburan langsung assalamualaikum ya ahli kubur. Cukup sudah. Tak ada sedih mesin banyak gelung. Itu urusan EGA itu. Assalamualaikum ya ahli kubur tokoh. Sekelero itu debak kuburan langsung dia ada berkabur beres ya. Itu kelero. Itu kubur dengan salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Terjemahnya assalamualaikum kepada ahli kubur. Langsung baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca Al-Ikhlas. Ikhlas itu al-kulhu. Dah salah ngerti katanya. Apa ikhlas gaya?
Kulhu ya kulhu dan dia tak tahu ikhlas itu kulhu. Muawwidhatain juga tidak tahu. Muawwidhatain itu dua, Al-Falaq dengan An-Nas, itu muawwidhatain itu. Sampai di sana ketika kita baca Fatihah, Al-Fatihah, tak usah ilah hadruddin apa dihelu Al-Fatihah, langsung baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi, kemudian langsung zikir illallah la ilaha illallah. Maka seperti itu pas angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, apa yang aku baca barusan, terima ya Allah, terima kasih ya Allah, dan pahalanya aku hadiahkan kepada Nabi, kepada para sahabat dan kepada Nabi semuanya ya Allah, dan termasuk kepada orang tuaku yang ada di sini ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, angkat derajatmu di sisimu ya Allah, masukkan ke surgamu ya Allah. Al-Fatihah tu boleh tu, tendung sudah. Menantos seperti seperti itu tak kena targa makam. Kadang orang itu aneh. Dak Sunan Gunung Jati depan, tabeh Kopu depan tak ada bahasa sama sekali. Kan kena seperti itu. Wali yang paling utama adalah orang tua kita. Bukan siapa, mana doa itu saya penting yakin, Pak. Saya penting yakin. Walaupun tak matur, cuma nanti disertai dengan sifat-sifat Allah. Seperti dulu Ki Abu, saya bantu lebut kan Ki Abu itu doanya sekundi doanya. Yang tak ada bodoh tak itu ijazah daripada kedemanku di tua kota Sampang. Dia ada madu ada. Yang tak ada bodoh tak ada birahmatika ya arhamar rahim. Tak kira aku mati. Kira apa tu mabuk. Apa amalannya? Amalan cukup ni ya. Pesai kini pesai raja birahmatika ya arhamar rahim. Ruwet tak ruwet. Kira apa? Apa tu mabuk itu? Pesai kini pesai raja itu tak habis itu. Misalnya trobiniyah birahmatika ya arhamar. Tak apa-apa. Abi dia boleh birahmatika ya arhamar rahim. Tak masalah. Di situ terus dua jelas Pak. Orang sepenting mantap pada birahmati kan itu birahmatika ya arhamar rahim. Tahu saya je. Saya dulu misalnya terapi birahmatika ya arhamar rahim doa langsung. Sekarang kan saya kira ya Allah pajiru ya Allah. Itu gitu. Jadi tergantung niat kita. Ya saya jelas orang kalau istri yang dua lebih hebat dari yang punya istri satu. Orang punya istri tiga lebih hebat yang dua. Yang keempat lebih hebat. Sehingga orang yang saya pilih empat itu dijuluki Superman. Nomor telur, orang yang saya pilih telur dijuluki gentleman. Orang yang saya pilih dua relman. Saya pilih tu cemin. Saya tak pilih nobomin. Itu tergantung Pak. Sekarang ya. Orang yang diberi amanat mati dia remah. Pun terlalu banyak kasratul masail. Budak lu tanya. Beri malam mana saja. Ini amalkan. Udah amalkan. Kiai itu tidak rakyat. Ya. Dia tanya berapa kali nih? Kalau bisa 41 kali. Kalau 41 kali ini gimana kali? Apa harus puasa? Iya puasa. Dia ada puasa dia, ya masalah. Saya buat kalau ketika puasa boleh berhubungan sama istri. Ya tak boleh selama ketika ngamalkan tak boleh hubungan sama istri. Kan dia dua TV. Jadi bila malaman yang penting yakin puasanya segala apa yang kita doakan itu terkabul. Yang menyebabkan doa dia tak terkabul lagi, kita sudah mantap. Ya Allah, ya Rabbana, moga-moga abdina tahun semakin bisa ke Mekah Madinah ya Allah. Moga-moga terus pada amin. Bagi pikir masuk akal itu buat masuk akal ke kau hari bisa le itu saya minta doa kita bang le doa kita yakin yang paling tidak syaratnya kebanyak surat Al-Baqarah 2 jana Al-Baqarah sampai cuan surat sabar begitu. Kun nete foto ke depan
waktu ke depan aku sabar ada tu mana mau jalan ton di memakan. Yang penting ini saya diajari oleh guru saya. Ketika kita punya keinginan ada apa anak kita semelenggun semacam apa ya, yang pertama caranya kan punya anak kita itu cuma kita punya anak kan tak sama Pak kan ya, boleh setengil boleh seloat itu sudah ujian kita. Tapi kita mun anak kita itu melek atau anak kita terbuat orang bagus lah cek perocak kanan orang Pak, jangan, tak usah. Kenapa? Karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang saya menceritakan, yang pertama baca Fatihah kepada Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada kedua guru-guru kita, yang terakhir kedua orang tua kita, yang terakhir ke anak kita. Caranya begini, Al-Fatihah khusus ke anak saya yang bernama Herman. Al-Fatihah baca Fatihah 7 kali. Ketika Fatihah yang 7 kali ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu diulang 7 kali sambil diniatkan dalam hati Allah, anak saya yang nama ini semoga dijadikan anak soleh. Iyyaka na'budu, artinya iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu nasta'in, kami minta pertolongan. Itu dibaca 7 kali. Dan ke-7 kali ia kena butuh itu langsung niat, ya Allah semoga diberikan kelancaran, terserah jenengan. Terus setelah itu ia kena buah yang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian ditiupkan ke air, langsung diberikan keadaan insyaallah Pak. Bapak itu adalah ikhtiar untuk ikhtiar. Tapi semua itu tergantung keikhlasan kita. Syarat untuk menjadi anak yang soleh ada 3 Pak. Yang pertama faya bagi, itu setiap anak itu kirim surat Al-Fatihah Pak. Betul mana kita kirim Fatihah ke anak kan, jarang kan kita Fatihah ke anak. Kirim Fatihah ke anak paling tidak sebelum ususkan dengan Fatihah 10 kali. Kemudian mohon bisa ya, mohon bisa tak bisa masalah. Tiap hari kelahiran mohon anak itu melek bahasa ya, niat puasa tak usah niat kau apa sih anak, tak usah puasa sunat, langsung kita berdoa pada waktu itu. Yang ketiga, man arada ayyakuna muraduhu sholihan atau aliman, siapa orang yang ada soleh, faya bagi ayu royal goroba minal fuqaha. Maka dari carana kau tu open dekat kursi ngajari. Benih kun ngajari bulu Pak, mungkin takdim ini sebagainya begini. Maksud ayu tu saya anda sedekah Pak. Sekarang tak usah sedekah, kalau kon guru dia yang bohong kata penwali tadi. Tak kira gua salah ustaz di rokok. Pas yang bohong join start ada tak ada sekali. Tengah neng dia buat saya kena holil, tetapi saya nak holil, ki fobit saya nak holil. Itu ketika anak baca Fatihah, lulus baca Fatihah apa? Mana otak, second otak, sedekah aki dengan guru. Kita kadang kita salah kaprah, guru saya dari jauh. Misal saya ternak atau sobat macam-macam, itu dapat penghargaan yang luar biasa. Sedangkan ustaz yang bisa ngaji pula seberat ajuan engkol itu tak dihargai katanya Pak. Rasa guru tolong Pak, kita pulang tidak terkingatan poros Pak. Jangan seperti itu, kita hargai. Kalau kita anak kita tak alim, tak soleh, biasanya kompoy macam-macam. Itu diamin Pak. Itu resepnya. Mohon tadi anak soleh kan gampang sekarang mula sedekah karena nasi lima ibu kan banyak Pak 5.000 itu lebih itu tukang pita sedekah tangan sedekah apa dia pada orang yang buat kopi sedekah sedekah Pak Bu lepas Pak. Walaupun kita tak niat berusaha kita ketika kita berbuat baik, otomatis itu mengalir Pak.
kecuali orang lain. Jadi ketika anak sedekah, ya itu walaupun dia taki kepada orang tua sampai itu, apalagi dijadikan nikah kopi. Apakah tidak tahu sejarah orang yang sedekah subuh itu? Pertama ada orang perempuan waktu itu mati tersenyum. Ketika mati tersenyum, pas ibunya yang meninggal ditanya, ya Allah, buka rahasia apa yang dimiliki oleh perempuan ini sehingga matinya dalam ketersenyum. Oleh Allah dikabulkan, jam 2 malam terjadi dialog bukunya dengan orang yang wanita yang tersenyum itu. Tanya, Ma Fatimah, kenapa kamu mendapat perlakuan yang istimewa di hadapan Allah? Sampai kamu ketika aku mandikan tersenyum. Paham Cak Fatimah? Bagaimana saya tak bunga bu nih? Sedangkan pada waktu itu nampak yang namanya surga kepadaku. Apa amalan kamu itu? Saya terus terang bukan orang kaya, tapi setiap subuh saya sedekah sepuh, sedekah berkopi, ya kopi sedekah bambu, ambil nasi, tak ada nasi, tengguri. Situ betul hari itu saya ingat punya hari Jumat. Ketika hari Jumat itu hujan, saya resek, kemudian tak ada manusia yang lewat di depan rumahku. Saya berdekut ambil. Akhirat saya tetap, karena saya istiqomah sedekah, mengambil kambing tersebut. Kemudian saya punya undi-undi waktu itu. Kemudian saya matur ke Allah, ya Allah, saya kebiasaan sedekah kepada manusia, tapi sekarang tak ada manusia yang ada kambing. Saya berikan undi ini kepada kambing ini. Pas itu udah buka tolong undi, kalau undi bagi, baca undi ambil pak. Dia ada baca undi. Aku duduk disukan itu. Kemudian yang menjadi tersenyum rasanya. Ada orang Jember pak. Orang Jember ini orang butuh gendeng, cuma dimimpikan oleh seorang kiai berpakaian mahkota emas di surga, nang tenang surga. Tunggu tanya ke tetanggana, kebiasaannya setiap hari benar entar ke tetanggana, ayo siapa saya belajar kasar, yuk kok saya belajar kita itu, belajar pak, ikhlas. Kadang beli tahu, beli saya 2.000, 5.000. Di tore boleh berguna nak kita keluarga sampean pula. Ayo mama ketika mama boleh cocok ke bang. Pula berdua boleh cepat tolak ke bang api mana. Coba itu sedekah subuh. Ini kita harus biasakan untuk berbuat kebaikan. Kemudian rukun al-hadi asyara yang nomor 11 al-julus as-salat ala Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian rukun yang ke-13 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rukun yang terakhir adalah salam, rukun yang nomor 13. Cara salam pak, yang salam itu adalah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Caranya Assalamualaikum warahmatullahi. Lafaz Allah itu ketika kita tangan muka kita langsung ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu yang rukun. Artinya ketika kita sudah bilang Assalamualaikum warahmatullahi, itu tak kentok, sudah sah itu. Sah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sunat juga. Jadi ketika sampean makmum, enggak usah nunggu salam yang kedua daripada imam. Ketika imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah keluar sholat. Dan ketika kita batal waktu itu sah, asalkan sempurna salam yang pertama. Kemudian salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, itu hanya sunat. Ya umpamanya kan beda kadang kita pun, tapi perhatikan ada hal-hal yang memarukan sholat. Mohon orang makruh sholat termasuk ngempet untuk tabu itu nggak boleh, kamu itu termasuk makruh dalam sholat.
Oh, mun anu ge kufur misalnya. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, toh, penting sambut Allah, toh, akan toh kita itu sah salat apa? Tidak usah menunggu salat yang kedua. Tuh. Kemudian yang terakhir rukun yang terakhir adalah tertib. Salat itu kita tertib rukun-rukunnya. Ini untuk pembahasan arkan salat. Semoga kita bisa mengamalkan dan bisa diperbaiki. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan, tidak apa-apa Pak. Kada sekian silahkan. Untuk kemudian mungkin sunat-sunat fi asini salat, sunat perkara sunat yang disunatkan di dalam melakukan salat. Ini mungkin semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rabbi, salat